restu dari Allah, sementara kita tidak merasakan apa-apa. Sebagaimana ada orang yang menjadi ahli ibadah, puasanya hebat, dia masuk neraka, bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak sembahyang, tapi ada amal ibadah, sesuatu yang dia rasakan kecil, tapi di sisi Allah membuat Allah murka kepadanya. Dalam sebuah hadis, saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atas, fawajada bi'ran, fanazala fiha fasharib." Satu kali kata Rasul, ada seorang laki-laki, ada seseorang berjalan di bumi ini dalam keadaan panas menerik. Dia haus, sangat haus, istadda atas. Fawajada bi'ran. Ketika dia dalam keadaan haus, dia menemukan sebuah sumur. Kemudian fanazala, kemudian dia masuk ke dalam sumur. Lantas dia minumlah air dalam sumur itu. Lepaslah lagi. Fakharaja, kemudian dia naik. Tapi begitu dia naik, saudara, dia lihat seekor anjing. Fa iza kalbun yalhas ya'kulu sarra min al-'atas. Dia temukan ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat bumi dari bekas tapak kaki. Sehingga dia berpikir, ya barangkali anjing ini sangat haus seperti aku hausnya. Fanazala bihi. Melihat itu dia turun ke bawah kembali. Famana khaffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal qalb. Kemudian dia turun lagi. Dia bawa satu sepatunya, dia isi sepatu itu dengan air, kemudian dia gigit sepatu itu, dia naik ke atas. Lantas setelah itu dia kasih kepada anjing. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ikhwanul iman, jemaah-jemaah yang terhormat, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya masih diberikannya kepada kita kesehatan dan kesempatan dalam menambah amal ibadah pada hari ini. Betapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana, mereka punya kesehatan tapi tidak punya kesempatan. Dan ada yang punya kesempatan tapi tidak punya kesehatan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita senantiasa menjadi umat dan pengikutnya yang baik hingga kita mengakhiri detik-detik kehidupan kita dari alam dunia ini. Marilah kita jadikan ibadah kita untuk menuju takwa, karena hanya saja ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wajah kita yang cantik, tampan dan ganteng, kekuasaan kita yang hebat, pangkat dan jabatan kita yang tinggi,
tidak akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan takwa kepada inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudaraku sekalian, hampir setiap hari kita berdoa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap kali kita bermohon agar kita diberikan kehidupan di dunia ini dengan baik, kehidupan di akhirat dengan baik, terhindar dari segala bencana akhirat maupun dunia, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Kita sering berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk masuk ke dalam surga, saudara, sesungguhnya amat banyak. Meskipun pintu surga itu 7 saja atau 8 saja. Sebagaimana masuk ke dalam neraka itu pun amat mudah, meskipun pintunya 7 saja. Ada orang yang masuk surga karena ibadahnya bagus, sholatnya khusyuk, zakatnya baik, puasanya luar biasa, hajinya juga dengan demikian, dan dibantu dengan amal-amal yang baik. Meskipun ada juga orang yang amalnya biasa-biasa saja, tapi ada amalan yang kecil kadang-kadang tidak kita sangkakan itu mendapatkan restu dari Allah, sementara kita tidak merasakan apa-apa. Sebagaimana ada orang yang menjadi ahli ibadah, puasanya hebat, dia masuk neraka bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak sembahyang, tapi ada amal ibadah sesuatu yang dia rasakan kecil, tapi di sisi Allah membuat Allah murka kepadanya. Dalam sebuah hadis, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda 'alaihi al-'atas, fa wajada bi'ran, fa nazala fiha fasharib." Satu kali, kata Rasul, ada seorang laki-laki, ada seseorang berjalan di bumi ini dalam keadaan panas menerik. Dia haus, sangat haus, istadda atas. Fawajada bi'ran. Ketika dia dalam keadaan haus, dia menemukan sebuah sumur. Kemudian fanazala, kemudian dia masuk ke dalam sumur. Lantas dia minumlah air dalam sumur itu. Lepaslah lagi. Fakharaja, kemudian dia naik. Tapi begitu dia naik, saudara, dia lihat seekor anjing, fa iza kalbun yalhas ya'kulu sarra min al-'atas. Dia temukan ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat bumi dari bekas tapak kaki. Sehingga dia berpikir, ya barangkali anjing ini sangat haus seperti aku hausnya. Fanazala bihi. Melihat itu dia turun ke bawah kembali. Famana khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal qalb. Kemudian dia turun lagi. Dia bawa satu sepatunya, dia isi sepatu itu dengan air, kemudian dia gigit sepatu itu, dia naik ke atas. Lantas setelah itu dia kasih kepada anjing. Anjing itu minum dengan sepuasnya. Melihat orang ini seakan-akan dia berterima kasih kepada orang ini. Apa yang terjadi, saudara? Fasyakara Allah, faghafara lahu, fa'adakhalahul jannah. Allah melalui dia menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah sudi memberikan bantuan terhadap kesusahan seekor anjing. Fasyakara Allah, faghafara lahu. Allah mengampunkan dosanya di luar ibadah-ibadahnya yang lain. Fa'adakhalul jannah, maka masuklah dia ke dalam surga. Saudaraku sekalian, tapi sebaliknya ada orang yang ibadahnya taat, rajin, ahli ibadah, tapi karena satu peristiwa yang tidak disangkanya, saudara, kata Rasulullah, masuklah dia ke dalam neraka.
Siapa itu? Kata Rasul, ada seorang perempuan, udzibatil mur'ati fi hirrah. Ada seorang perempuan menelantarkan, mengazab, menghukum seekor kucing. Karena itu saudara, masuklah dia ke dalam neraka. Fadakhalat fiha an-nar. Hadis ini adalah sahih Bukhari Muslim. Masuk dia ke dalam neraka karena apa? Karena hanya seekor kucing yang ditelantarkannya, dikurungnya itu kucing hingga kucing itu mati. Kenapa mati? Tidak diberikannya makan, tidak diberikannya minum, bahkan dia kurung saja di situ tanpa dia ingati, tanpa dia sadari, tanpa kucing itu makan rumput-rumput itu. Pada kholat tinna, maka masuklah dia ke dalam neraka. Saudara, amalan ini sesungguhnya amalan yang ringan, tapi berat di sisi Allah. Apa yang membuat itu ringan? Ucapan dan tindakan. Apa yang membuat itu berat? Karena hatinya, saudara. Yang satu ikhlasnya luar biasa karena melihat kesusahan, kehausan, kedahagaannya seekor anjing. Tapi yang satu karena kekesalannya, dia kurung dan dia terlantarkan anjing itu. Anjing saja, saudara, sesuatu yang kita benci, bahkan itu haram hukumnya. Meskipun Allah katakan anjing ini gambarkan adalah sifat orang pencilan. Mathaluhum kamathalil kalb, kata Allah. Misal orang-orang yang seperti penjilat terhadap sesuatu, taubatnya seperti anjing. Intah biliatha, kalau kalian panggil dia lidahnya diulurkannya, tapi kalau atruku ahas yalhas, kalau kalian usir pun dia lidahnya tetap diulurkan. Kita benci, hampir rata-rata kita benci dengan anjing itu. Kenapa? Karena keharaman. Tapi saudara sekalian, hanya karena anjing yang kita benci itu saja, karena keikhlasan orang masuklah dia ke dalam surga karena itu. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Kalau anjing saja diberi minum, saudara, mengantarkan orang kepada ridho Allah, bagaimana kalau kita memberikan minum kepada anak-anak yatim yang terlantar, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sangat-sangat meminta. Itu barangkali di luar biasa, bahkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kucing saja, saudara, yang kita kurang begitu respect, seakan-akan orang tidak menganggap kucing itu ada nilainya, kecuali pada kucing-kucing tertentu barangkali. Orang yang mensepelekan itu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Bagaimana kalau kita mensepelekan saudara-saudara kita seaqidah? Syahadatnya sama bacaannya dengan kita, puasanya sama dengan kita, sholatnya sama dengan kita, tapi seringkali kita sakiti hatinya, saudara, dengan ucapan dan perbuatan kita. Hari ini di zaman-zaman pandemi ini, tidak sedikit di antara kita yang menderita karenanya, saudara. Banyak betul saudara-saudara kita yang hampir-hampir putus asa terhadap kehidupan. Bahkan tidak jarang orang membunuh diri karena dia tidak sanggup menghadapi kehidupan, tak sabar menghadapi kehidupannya. Makan kurang, minum kurang, pendapatan kurang. Tapi di selain itu, saudara, masih ada juga orang yang coba-coba mengazab saudara-saudara, menghancurkan kehidupan saudara. Cobalah lihat betapa kemarin ada bantuan sosial untuk masyarakat yang bagus, saudara. Tapi ada pejabat yang sampai hati, kata orang Medan, mempoklek uang dari setiap umat yang memerlukan makanan ini 10.000 per bungkus, saudara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Tidak sedikit. Padahal Islam sudah jelas mengantarkan umatnya, saudara. Dengan apa? Dengan pagar-pagar yang dibuat oleh Rasul dan slogan-slogan yang dibuat oleh Rasul. Al-muslimu man salima muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang betul-betul serius adalah orang yang apabila dia mampu untuk menyelamatkan saudaranya muslim yang lain, baik melalui lisannya maupun melalui tangannya. Apa maknanya, saudara? Seorang muslim baru dikatakan baik kalau ada orang lain yang memerlukan, dia mampu untuk menyampaikan itu kepada orang dengan baik, saudara. Tidak mengintimidasi orang, tidak melaga-laga orang, tidak melakukan perbuatan-perbuatan hoak terhadap orang. Dengan lisan. Apalagi kalau tidak bisa dengan wabiyadih, dengan tangan. Para muhaddis menerjemahkan dengan kekuasaan, dengan jabatan. Ketika dia seorang pemerintah, ada orang yang kesulitan, rakyat yang kesulitan, dia tampil untuk itu dengan kekuasaannya, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan kelepasan dan segala. Muslim memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian, memberikan penyerahan yang sebaik-baik. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, para sahabat, para tabi'in. Jadi tidak sedikit hari ini orang berkata, kita mengikut Nabi, kita mengikut Rasul, kita cinta Allah, kita cinta Rasul. Tapi cinta Allah dan cinta Rasulnya menyakiti saudara-saudaranya lain. Tidak sedikit orang sekarang ini yang mengaku tokoh, bahkan mengaku ulama hebat. Ketika dia berpidato, ketika dia menjelaskan kebenaran menurut dia, tapi saudara-saudaranya yang lain dia lukai hatinya, saudara. Dia caci maki, dia cakap kotor, dia bahasa-bahasa yang tidak menunjukkan perilaku yang dibuat oleh Rasul, sahabat maupun tabi'at, bahkan para ulama. Karenanya kita, saudara, harus hati-hati. Mari kita lihat definisi setiap sesuatu. Apa yang disebut dengan pemerintah? Siapa itu pemerintah? Siapa yang disebut ulama? Siapa yang disebut umara? Tidak mentang-mentang pakai jubah, maaf saudara seperti saya, yang saya sampai ke tanah, jenggot panjang, ampun maaf saudara sekedar contoh, pakai sorban bagus-bagus, tapi perilakunya perilaku yang tidak baik, saudara. Itu bukan seorang ulama. Seorang ulama biasanya lidahnya lembut, saudara, selembut lisannya, lembut selembut lidahnya, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan panggilan, untuk menyampaikan belayan kepada saudara-saudara semuslim. Itulah yang dilakukan oleh Rasul. Betapa Rasul pada masa itu ketika satu hari sering diludahi, dicaci maki oleh orang, marahkah Rasul? Dia tidak marah. Dia terus berangkat menjalankan misinya, beribadah kepada Allah dengan baik, mengajak orang dengan baik. Tapi ketika orang yang meludahi dia tidak lihat lagi, Rasul menanya, mana orang itu? Kata yang lain, dia sedang sakit, demam panas. Mencacikah Rasul? Tidak, dia datangi orang itu, sehingga orang itu kaget betul. Dia katakan, maaf ya Rasul, ya Muhammad. Apa kata Rasul? Tidak apa-apa. Itu hanya sebagai akhlak. Aku mengajak kepada kebaikan, terima atau tidak itu hak Anda. Sampai dia katakan, asyhadu ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah perilaku Rasul, dan itulah yang akan kita pakai, saudara. Kesejahteraan orang harus kita pegang, saudara, menjadi kesejahteraan kita semua. Barulah muslim bagi muslim, saudara. Innallaha fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menaungi seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan, naungan kepada saudara. Bagaimana kita mendapat naungan dari Allah, saudara? Maka bala Allah akan turun, siksa Allah akan turun, malapetaka Allah akan turun. Kenapa? Mengingatkan
kembali kepada hal-hal yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan Allah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum billahi faqad faza al-muttaqun. Ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Waksiru min as-salati wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala bil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa qarabati wa zurriyyati wa ummati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al-hajat sallimna min afatid dunya wal akhirah.